Tahun 2025 berapa anggaran desa? Sebenarnya 1 M. 1,11. Dari sini sok jelasin. Ini Sekdes. Sekdes. Ya. Berapa anggaran desa? Dana desa 1,11 juta. 1 miliar 11 juta 11 juta. Ya. Jadi 1 miliar 11 juta. Bersumber dari mana itu? APBN. APBN yang disebut dengan dana Dana desa. desa. Oke. Dari dana desa itu, ya kan? Sumber pendapatan desa dari mana saja? PAD mah justru Pak teraya Pak. Ya, artinya Ya. pendapatan asli desa tidak ada. Tidak ada. Nol. 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 Oke. Ya. Bantuan keuangan desa dari kabupaten berapa? Tidak ada nol Pak. Hah? Nol saya. Kabupaten ADD. ADD. Oh, ADD, bantuan Pak, ya. keuangan desa kabupaten di Iya. dalamnya adalah ADD. ADD. ADD berapa? ADD 534. Untuk desa, Untuk desa. 534. Oke, berarti 1 miliar 1 miliar 11 juta ditambah 534. Ya kan? Ya. Jadi 1 miliar 1 miliar 545 juta. Iya. Oke. Mm-mm. Berarti dari provinsi berapa? Di provinsi 130 130. ditambah 130 ber 1,6 miliar 1 miliar 675 juta. 75 juta itu anggarannya. Ya. Oke. 1,7. 1 miliar 675 juta itu satu belanja untuk gaji pegawainya berapa? Belanja pegawainya di satu kegiatan bidang pemerintahan gitu ya Pak. Nggak belanja gaji pegawai itu kan begini. Honor kepala desa, honor sekretaris Iya. desa, Perangkat honor perangkat desa. Berapa itu? di kisaran Bapak punya data nggak? Gitu. Kan itu transparansi. Tadi bawah. Betul gak? Ya, betul. Siapa dateng nyaho sih kan nama. Aing mah yakin sia teu nyaho. 240-an Pak. Aing mah yakin sia teu nyaho. Teu nyaho. Sabab banyak kepala desa yang dia tidak tahu pengeluaran desa. Tanya ho. Eta mah lamun ditanya teh, teu nyaho lah urusan sekdes eta mah. Bener teh. Aing mah teu nyaho anggaran sabaraha. Aing mah nyaho dibere duit teh ku sekdes. Jeung ku bendahara. Anu nga-SPJ kan mah sekdes jeung bendahara. Kadang-kadang kepala desana punten tidak semua, kadang-kadang kepala desana sok kabobodo ku sekdes ku bendahara. Da bodoh teh ya. Alhamdulillah Pak ya mah. Kadang-kadang aing ngomong lain aneh. Kadang-kadang. Jadilah kepala desa tahun berapa terpilih? 2018, pelantik 2020. Berarti sekarang 5 tahun. 5 tahun. Berarti setahun lagi. Tahun 2027 habis, Pak. 8 tahun. Oh, 8 tahun. Oh, 8 tahun ini Ya. undang-undang baru. Ya. 8 tahun. 2000. Tapi jangan jadi pemarah kalau jadi kepala desa. Ayo urang mah rek tenan jadi memaafkan sararea oge ka masyarakat oge. Biasa pemimpin Tapi dikritik. kan gitu, Pak, abdi oge. Mendak ayeuna apa ka warga-warga abdi gitu nya, khususna desa Panggali, berhenti keluarga abdi minta maaf lah yang sebesar-besarnya Ke siapa? kejadian ya kali ke atas nama Jang Holis. Yang kemarin kejadian di TikTok gitu, Pak. Nah, itu minta maaf. Oh, atas Keluarga. pembuliannya. Atas pembuliannya. Mohon Yang Holisnya maaf. lapor polisi nggak? Enggak. Tidak. Banten. Oh, sampai sekarang nggak lapor Ya, polisi. enggak. Kawin teh nu Jadi yang ngambek teh siapa aja, Akang? Iya. Kemarin sudah ngejelasin. Oh. Ece teh menantunya. Menantu abdi. Kenapa menantunya ikut marah segala? Ya terpancing emosi. Emang siapa yang mancing? Ya Holis. Kan nggak ada yang mancing, jalan rusak kenapa mancing? Enggak, bukan Mancing maksud- mah di kolam. Maksudnya Pak, emang sanes tina masalah kritik jalan sanes Oh, tina masalahnya apa? tudingan anjeunna bapak korupsi. Oh, gitu. jadi tidak terima bukan persoalan jalan, Bukan, tapi Pak. dituding korupsi. Ya, masalah Emang jalan tidak mah- korupsi bapaknya? Duka. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Saya jawab, Laksana. emang bapak tidak Ya, korupsi? Hari abdi teh korupsi mah Pak di mana mun abdi oge da perilaku abdi kieu Pak abdi mah sebagai kepala desa bertanggung jawab penuh Oh. ka daerah lumur abdi gitu ya Iya. teh. Kelahiran abdi gitu eta Jadi Ece yakin tidak korupsi Pak. ini mertuanya. Insya Allah. Kenapa sama mertuanya sayang banget?
Karena bapak kita sayang ke abdi. Oh. Ada di sana gua menolak. Saya tahu Pak, kepala desa itu ada 2. Ya. Ada kepala desa yang koruptif ada, oknum ya. Ada kepala desa yang jujur membangun juga ada. Ya. Kadang kepala desa tuh ujung tombak tapi jadi ujung tombok. Kadang. Kadang-kadang tuh abdi pertama. Tapi arah ya teh arah makeun we ka kades teh kunaon. Bakat dalam jabatan politik teh. Ya sudah kita luruskan. Ya. Terus ada nu ngama kamari. Nah, iya saha sebagai apa? Rai abdi. Oh, kunaon ngama kamu? Sabi ba aya nu komen ras niwatan dibayar sabaraha aku Pak Ugay. Oh. Jadi ngambek, ulah baperan. Ya abad politik. Aya nama panten Pak. Mun arek baperan mah gubernur atuh. Mohon panten. Urun. Ka bapak aing gitu teh karek abdi ka dieu teh. Neunaheun. Alhamdulillah. Bersih sempurna. Alhamdulillah bersih. Tertata. Tertata. Rapi. Rapi. Selain menang desa, menang gubernur. Hayang tenar duina dengan jago di media sosial. Hayang sabra. Hayang kumaha? Hayang kumaha? Kasih holit. Ya, hayang holis. Anjing. Holis pemuda asli Panggalih Cisewu yang kemarin mungkin lagi diperbincangkan oleh banyak pihak. Tadi saya ngobrol, tentu saja obrolannya. Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan aksi intimidasi terhadap seorang warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Holis Muhlisin, seorang pedagang telur keliling berusia 31 tahun, harus menelan pil pahit saat diamuk dan dimaki oleh sejumlah orang yang diduga kuat merupakan anggota keluarga kepala desa setempat. Pemicunya sederhana namun ironis, yakni Holis kerap mengunggah video kondisi jalan rusak di desanya ke media sosial Facebook. Peristiwa tidak mengenakan ini menimpa warga desa Panggalih, Kecamatan Cisewu ini. Dalam video yang telah ditonton lebih dari 1 juta kali tersebut, Holis tampak tak berdaya saat dikelilingi dan diinterogasi dengan nada tinggi. Ia hanya bisa terdiam menerima caci maki, sementara perekam video mengabadikan momen ketegangan tersebut. Holis mengaku, insiden itu sebenarnya terjadi pada akhir Oktober tahun 2025, namun baru ia unggah dan menjadi viral pada awal Januari tahun 2026 sebagai bentuk puncak kekecewaannya. Menurut pengakuan Holis, kejadian bermula dari jebakan halus. Ia awalnya dipanggil dengan dalih menyelesaikan urusan akun Facebook palsu, namun pertemuan itu justru digiring ke halaman rumah sang kepala desa di Kampung Pasir Camat. Di sanalah ia diadang oleh 4 orang yang terdiri dari istri, anak, menantu, hingga keponakan kepala desa. Holis menyebut dirinya tidak hanya menerima kekerasan verbal berupa hinaan, tetapi juga sempat mendapat perlakuan fisik berupa cekikan di leher dan pukulan di punggung. Sebagai rakyat kecil yang sehari-hari melintasi jalan rusak untuk berjualan, Holis mengaku niatnya murni agar ada perbaikan infrastruktur demi kemajuan desa, bukan untuk menjatuhkan siapapun. Di tengah viralnya kasus ini, simpang siur mengenai proses hukum turut mencuat. Holis mengaku dirinya mendapatkan informasi bahwa ia telah dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik oleh keluarga kepala desa. Namun, hal ini ditepis oleh Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin. Joko menegaskan bahwa hingga Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2026, pihaknya belum menerima laporan resmi dari kubu manapun, baik dari keluarga Kades maupun dari Holis. Polisi menyebut sempat ada rencana mediasi di Polsek Cisewu, namun pertemuan itu urung terlaksana karena ketidakhadiran salah satu pihak. Viralnya kasus kritik berujung intimidasi ini akhirnya sampai ke telinga para pimpinan daerah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bereaksi keras melalui akun Instagram pribadinya. Deddy mengingatkan seluruh aparatur desa hingga tingkat RT dan RW untuk tidak bersikap tipis kuping alias anti kritik. Menurut Gubernur, di era keterbukaan informasi saat ini, pejabat publik harus berlapang dada menerima masukan terkait pembangunan yang belum merata, bukan membalasnya dengan ancaman. Ia pun memerintahkan agar segera dilakukan rekonsiliasi dan perbaikan infrastruktur di lokasi tersebut. Senada dengan Gubernur, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin juga menyayangkan reaksi berlebihan dari keluarga kepala desa.
Syakur mengakui bahwa kondisi jalan di Cisewu memang membutuhkan perhatian dan pemerintah Kabupaten Garut sebenarnya telah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan untuk Desa Panggalih pada tahun anggaran 2026 ini. Bupati kini telah menginstruksikan camat setempat untuk memediasi kedua belah pihak agar konflik ini berujung damai, mengingat baik pemerintah desa maupun Holis sejatinya memiliki tujuan yang sama, yakni menginginkan kemajuan bagi wilayah mereka sendiri. Sedangkan pada Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026, Wakil Bupati Garut Putri Karlina diketahui bertatap muka secara langsung dengan Holis. Banyak pihak. Tadi saya ngobrol, tentu saja obrolannya seperti yang sudah teman-teman tahu arahnya kemana, tapi intinya saya memastikan bahwa masyarakat siapapun bebas mengkritik, boleh membuat konten, tidak usah takut. Yang seharusnya dewasa adalah pemerintahnya, betul tidak? Siap. Aduh ngomong atuh, di konten ini rame. Gimana perasaannya setelah Senang ketemu, satu Ibu. Indonesia membicarakan? Senang sekali. Senang. Tentunya tuh. Alah, senang. Tapi apa kira-kira kesan apa yang didapat atau misalnya ada pelajaran nggak dari kejadian ini? Tapi kan Akang sebenarnya sebagai korban ya. Iya. Atau ada apa yang ada hal baru yang didapatkan dari kejadian ini? Kalau upami, bios bahasa Sunda ya? Wih, nanti ada translation-nya. Iya. Upami abdi mah hoyong abdi mah. Ieu teh urang teh dulur kabeh. Terus ulah aya istilah kantar kakaitan kana kesupaan. Peace brother, kita semua bersaudara. Iya, gitu. Jadi pinginnya baik-baik aja ya, semuanya damai-damai aja. Dan juga tadi saya udah ngobrol bahwasanya memang mengakui ada keterlambatan pembangunan di Garut Selatan dan minta sama-sama kita support ya pembangunan Garut Selatan yang memang butuh waktu. Sehat selalu untuk Kang Holis, salam buat istri dan anaknya, sehat selalu, semoga selalu dilancarkan kebahagiaan. Hatur nuhun. Kang, gimana tadi sudah bertemu dengan Ibu Wabuk? Aduh. Itu nyangka enggak nyangka gitu ya. Sudah ketemu nomor 1 di Garut. Nah, Iya. yang nomor 1 di Garut. Ya, Ngobrol apa aja tadi, Kang? yang ngobrol tentang ini aja, tentang keamanan saya berdagang itu aja. Betul. Harapan Akang sih setelah kejadian viral ini apa, Kang? Saya mah ingin berdamai saja gitu ya, kembali berjualan telur dengan biasa dan jalan yang yang dari saya gitu ya. Oke. Terus katanya dipanggil lagi nih hari ini ke Lembur Pakuan? Ya, dipanggil lagi sekarang, nggak tahu, mungkin kemarin mah gitunya kan ke Gedung Pakuan. Ke Gedung Pakuan, sekarang mah ke Lembur Pakuan, dia yang ada di Subang gitu. Jadi mungkin disuruh melihat keadaan di sana mungkin. Oke. Kang, udah berapa tahun sih jualan telur nih? Udah 3 tahun lebih lah. 3 tahun. Iya. Jadi selama berjualan telur itu melihat kondisi lingkungan sekitar begitu, termasuk Iya. jalan yang Jalan yang saya lewati kebanyakan pas dagang telur itu rusak gitu. rusak. Iya. Jadilah ada inisiatif konten gitu. Iya. Oke. Jadi konten kreator atau berjualan nih? Sebetulnya dua-duanya. Dua-duanya. Kayaknya gitu. Jadi kan sambil jualan, posting jalan. Sebetulnya yang postingan jalan itu kan nggak viral, nggak rame gitu ya. Tapi yang rame saya diintimidasi, tapi nggak apa-apa gitu. Soalnya mungkin manusia ada salah kan, ada salahnya, ada baiknya gitu. Salah tidak selamanya salah tidak selamanya, betul juga tidak selamanya gitu. Jadi ada lamun cek orang Sunda mah owah gingsir lah, tapi memaklumi gitu nya. Atur nuhun penginten kasadayana gitu nya. Nah, gitu ya. Yang sudah mensupport itu ya, Ya, mendukung. Jadi termasuk dari pihak keluarga Pak Kades, saya tidak akan apa-apa lagi gitu sekarang mah ya. Tidak akan melapor. Tidak akan melapor, juga tidak akan
berhenti gitu. Jadi gimana baiknya menurut pemerintah gitu aja. Serahin aja sekarang mah. Iya, karena yang ngerti hukum kan ini Pemerintah. gitu, petugas-petugas. Saya mah tidak tahu lah. Oke, jadi mau Kang Holis mah maunya kembali berjualan. Ya, kembali berjualan dengan ketenangan gitu ya. Walaupun penghasilan kecil juga gak apa-apa. Sehari berapa sebenarnya? Sehari 100 tapi kotor belum dipotong bensin sama di jalan lah gitu. Berapa kilometer sih biasa sehari jualan kemana aja gitu? Sehari paling satu desa. Sudah itu aja. Sehari 1 minggu 4 kali. Oh. 1 minggu 4 kali. Berarti 4 desa. Desa Pangkali, Karangsewu, Cisewu, sama Desa Sukajaya. Oke, jadi keliling desa itu yang pada saya itu. Satu lagi Pamalayan. Pamalayanan, Desa Pamalayan. Setelah adanya viral ini, keluarga gimana sih respon keluarga, istri, orang tua, kumaha? Awalnya sih dia tertekan awalnya gitu. Tapi setelah saya bertemu ke gedung Pakuan, terus sekarang lagi di Teteh Putrinya di tadi gedung mana? Di rumah Rumdin. Oh iya, Rumah Dinas Wakil Bupati. ya. Alhamdulillah, jadi ada tenang lah. Jadi mendukung juga. Gitu. Mendukung dulu. Jadi setelah dipanggil KDM, dipanggil dari Pemda, mereka juga tenang begitu. Ya. Oke, siap Kang Holis. Ada kata-kata terakhir Kang Holis untuk warga, untuk keluarga Pak Kades? Damai saja lah. Damai saja. Damai. Siap. Hatur nuhun Kang Holis. Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki, karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi, dan saya minta pada seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otokritik.